Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita bahas sekarang tentang rata-rata simpangan yang merupakan bagian dari ukuran variasi atau ukuran keragaman dalam ukuran-ukuran statistik yang ada di statistika. Mari kita mulai dengan contoh kasus berikut. Hitunglah nilai rata-rata simpangan dari kumpulan data berikut: 20, 8, 14, 18, 17, 18, 15, 11, 12, dan 22. Jadi ada 10 buah data. Bagaimana sebenarnya rumus rata-rata simpangan itu? Sebelum kita bahas tentang rumusnya, dicatat terlebih dahulu bahwa rata-rata simpangan merupakan rata-rata nilai simpangan seluruh data dari nilai rata-ratanya. Yang kedua, bahwa rata-rata simpangan hanya untuk data yang belum dikelompokkan. Ini rumus rata-rata simpangan di mana RS sama dengan sigma dari harga mutlak XI min X bar dibagi N, di mana XI adalah nilai data ke I, X bar adalah nilai rata-rata hitung dari kumpulan data, dan N adalah jumlah seluruh data yang ada dalam kumpulannya. Perhatikan, ini adalah tanda mutlak, jadi nanti harga yang negatif akan dipositifkan. Mari kita lakukan perhitungan rata-rata simpangan dengan langkah pertama, berarti dengan melihat rumus tadi, kita harus terlebih dahulu menentukan rata-rata hitung. Ingat, rumus rata-rata hitung adalah X bar sama dengan sigma XI per N. Kita salin dulu datanya. Ada data ke-1, nilainya 20, data kedua 8, seterusnya sampai data yang ke-10, nilainya 22. Nah, karena kita memerlukan sigma XI, berarti kita jumlahkan 20 ditambah 8, seterusnya sampai 22. Ini kalau dijumlahkan adalah 155. Jadi 155 ini merupakan sigma XI. Dan kita substitusikan kepada rumus rata-rata hitung menjadi 155 dibagi N atau jumlah datanya 10. Jadi dengan demikian rata-rata dari kelompok data tersebut adalah 15,5. Selanjutnya kita perhatikan kembali rumus rata-rata simpangan, yaitu sigma harga mutlak dari XI min X bar dibagi N. Berarti sekarang kita terlebih dahulu perlu mencari nilai XI min X bar. XI untuk masing-masing data seperti yang terlihat di tampilan, sedangkan X bar tadi sudah kita dapatkan yaitu 15,5. Jadi data yang pertama berarti 20 dikurangi 15,5 sama dengan 4,5. Data kedua berarti 8 dikurangi 15,5, jumlahnya adalah minus 7,5. Kemudian data ketiga 14,15,5 sama dengan minus 1,5. Seterusnya kita hitung sampai data yang ke-10, berarti 22 dikurangi 15,5 sama dengan 6,5. Nah, ini baru nilai XI min X bar. Sedangkan yang kita butuhkan adalah harga mutlaknya, atau kita akan membuang tanda dari masing-masing hasil pengurangan nilai data dengan rata-ratanya. Berarti sekarang ini kita akan rubah dan kita buat sekarang harga mutlak XI min X bar. 4,5 yang pertama tidak ada masalah karena ini asalnya positif, jadi tetap jadi positif. Kemudian min 7,5 berubah jadi 7,5, minus 1,5 berubah jadi 1,5, 2,5 tetap, seterusnya sampai dengan yang terakhir adalah 6,5. Nah, perhatikan teman-teman, karena yang kita butuhkan adalah sigma dari harga mutlak XI min X bar, berarti sekarang nilai yang ada di kolom paling kiri ini kita jumlahkan.
kolom yang paling kiri ini nanti akan kita jumlahkan karena kita perlu jumlah dari harga mutlak XI min X bar. Jadi ini adalah yang satu 4,5, kalau ditambah 7,5 menjadi 12,0, ditambah 1,5 menjadi 13,5, ditambah 2,5 menjadi 16,0, ditambah 1,5 jadi 17,5, tambah 2,5 jadi 20,0, tambah 0,5 berarti 20,5, kemudian tambah 4,5 menjadi 25,0, kemudian ditambah 3,5 menjadi 28,5, dan terakhir ditambah 6,5 menjadi 35,0. Jadi dengan demikian sigma tanda mutlak XI min X bar adalah 35,0. Jadi sekarang kita substitusikan ke rumus rata-rata simpangan menjadi 35,0 dibagi 10. Jadi angka 35 dari sini, 10 adalah dari jumlah data, dan akhirnya kita peroleh rata-rata simpangannya adalah 3,5. Jadi rata-rata simpangan untuk kelompok data tersebut adalah 35. Oke teman-teman, itu adalah contoh perhitungan untuk rata-rata simpangan, dan mohon dicatat sekali lagi bahwa rata-rata simpangan ini dipergunakan untuk data yang belum dikelompokkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.